wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anggi Rian Permana. Saya mengajar di SD Negeri 7 Tembok Rejo, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan S2 tahun 2024 di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat PJBL. Materi hari akhir atau hari kiamat kelas 5 di SD Negeri 7 Tembok Rejo. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat selalu, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya, beri hormat kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Untuk kembali berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab. Selanjutnya anak-anak, Panggi akan periksa dulu kehadiran kalian. Kikisna Wijaya, Kikisna Mahardika, Lina Amelia, Muhammad Ibnu Firmansyah, Muhammad Syamil. Enggak masuk kemana Muhammad Syamil? Oh, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Selanjutnya Natansa Ayunda, Natasha Saskia. Anak-anak, adakah yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih ingat. Tentang apa? Betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang bab ke-6, hidup damai dalam kebersamaan. Hidup damai dalam kebersamaan itu anak-anak dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Di situ dijelaskan bahwasannya kita sebagai umat muslim tidak boleh mengejek atau mencela orang dari agama lain. Sebaliknya, kita harus selalu hidup rukun dengan orang lain yang berkelainan agama. Oke anak-anak, hari ini kita sudah sampai belajar di bab 7
7. Materinya tentang iman pada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu memahami makna iman kepada hari akhir. 2. Siswa mampu memahami jenis-jenis kiamat. 3. Siswa mampu memahami tanda-tanda hari akhir. 4. Siswa mampu memahami tahapan hari akhir. Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Saya Pak. Ya, bagus. Ayo, ini coba jelaskan. Hari kiamat adalah hari akhir hancurnya alam semesta. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Terus kalian anak, hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta. Pada saat itu anak-anak, semua manusia yang ada di bumi sama Allah ya akan dibinasakan. Tidak ada yang tersisa pada waktu itu. Sebelum memasuki materi pelajaran, ada baiknya kalian terlebih dahulu melihat video tentang gambaran terjadinya hari kiamat. Itulah tadi anak-anak gambaran terjadinya hari kiamat. Yang asli hari kiamat itu tidak seperti itu, malah lebih mengerikan. Ya. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan menambahkan sedikit penjelasan tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir itu secara pengertian adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Seperti yang dijelaskan tadi, pada peristiwa hari akhir ini atau kiamat, kita sebagai manusia tidak ada yang bisa lolos atau selamat dari peristiwa terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, peristiwa hari kiamat itu dijelaskan di dalam Al-Quran anak-anak. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai dengan ayat 5. Begini bunyi bacaannya. Kalian simak dengan baik. أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Yang artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Nah, anak-anak, maksud dari ayat tersebut bagaimana? Itu adalah keadaan manusia itu pada waktu hari kiamat itu seperti larang yang berterbangan. Kalian tahu apa enggak larang? Yang biasanya di malam hari yang ada di lampu-lampu itu, dekat lampu. Nah, keadaan manusia pada hari kiamat seperti itu anak-anak, seperti larang. Artinya apa? Manusia pada saat itu dalam keadaan kebingungan karena. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir. Ada yang tahu iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu termasuk rukun Islam yang berapa? Ayo. Kelima, betul sekali anak. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua kepada siapa? Malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Yang keempat kepada Rasul. Yang kelima kepada hari kiamat. Yang keenam kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai atau meyakini sepenuh hati
akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu pasti anak-anak akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Namun tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tak ceritain ya. Dulu waktu zaman Nabi Muhammad anak-anak, ada seseorang menemui Nabi Muhammad. Bertemu Nabi Muhammad. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat itu?" Lalu menjawab Nabi Muhammad, "Sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Nah, maksudnya jawaban Nabi Muhammad sendiri saja tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Hanya siapa yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat? Betul sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Selanjutnya anak-anak, Pak Andi akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra atau yang disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubra atau yang disebut dengan kiamat besar. Kiamat sughra itu contohnya anak-anak bisa kalian jumpai di setiap harinya. Kalian sering menjumpai ini kiamat kecil. Contohnya kematian seseorang. Ada tetangga kalian yang meninggal. Itu adalah termasuk bagian dari kiamat kecil. Selain kematian seseorang, ada lagi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lain-lain. Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, jenis yang kedua. Kiamat kubro itu cuma satu contohnya, nggak ada lagi, yaitu hancurnya alam semesta. Selanjutnya anak-anak, kita memasuki tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat contohnya munculnya berbagai fitnah. Sekarang ini sudah banyak terjadi anak-anak. Berbagai fitnah itu sudah banyak terjadi. Misalkan di televisi sering kita lihat seseorang yang benar itu bisa menjadi salah, ataupun sebaliknya seseorang yang salah itu bisa menjadi benar. Yang kedua, bermunculan nabi palsu. Sejak zaman setelah Nabi Muhammad meninggal itu anak-anak banyak sekali orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi akhir zaman. Contohnya ada yang pernah dengar apa enggak? Musailamah al-Kadzdzab, tahu? Enggak pernah dengar. Dia adalah seorang yang mengaku sebagai nabi terakhir. Selanjutnya banyak kebohongan. Yang keempat, banyak perbuatan hibah. Kalian tahu hibah? Ada yang tahu? Hibah itu apa? Apa dok? Kasihan. Salah. Bukan itu maksudnya. Hibah itu adalah misalkan gini, kalian tidak mempunyai uang saku ya. Terus pinjam ke teman kalian. Aku nyelip gue, aku pinjam uangnya dulu 5.000 untuk beli samuku ketinggalan, uang samuku ketinggalan. Setelah mengembalikan teman kamu itu loh, awakmu nyelip 5.000, aku balik 7.000, 7.000. 2.000-nya itu anak-anak yang disebut hibah. Selanjutnya banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Di sini ada enggak anak-anak yang membentak pada orang tuanya kalau disuruh misalkan? Ada? Nggak boleh anak-anak. Nanti kalau kalian berbuat begitu, kalian sudah memunculkan tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Selanjutnya tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Misalkan kalian bangun tidur ketika pagi hari, bangun tidur keluar rumah, ternyata matahari sudah terbit di sebelah barat. Fix hari itu adalah terjadinya hari kiamat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Ada yang tahu Dajjal itu siapa? Siapa Dajjal? Dajjal itu bukan setan anak-anak. Dajjal itu juga
keturunan Nabi Adam, manusia biasa seperti kita. Namun dia itu memiliki kemampuan yang luar biasa, melebihi dari manusia normal biasa. Dia itu membawa fitnah, paling besar di muka bumi, mengajak manusia ingkar terhadap Allah. Selanjutnya ada peristiwa yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Tadi sudah dijelaskan ya. Setelah kehidupan kedua, manusia akan dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan anak-anak, manusia itu dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia yang selama hidupnya, yang hidup mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dikumpulkan di sebuah padang yang namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu sangat luas, cukup untuk menampung semua manusia. Di sana itu anak-anak, di Padang Mahsyar itu manusia itu dalam keadaan kebingungan. Sampeyan besok lek wis di Padang Mahsyar itu tidak sempat mikirin golek endi bapakku, endi ibuku, endi bojoku, endi anak-anakku. Gak sempat karena mikirin awake dhewe aja, memikirkan dirinya sendiri saja dia bingung. Dalam keadaan bingung manusia. Anak-anak, kalimat tarjih. Kalian tahu kalimat tarjih? Itu kalimat apa? Gak ada yang tahu? Kalimat tarjih itu adalah kalimat yang biasanya diucapkan ketika kalian sedang melihat kesedihan, bencana alam. Bagaimana kalimat itu? Ada yang tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya padanya kami akan kembali. Kalimat tarjih itu anak-anak bukan hanya diucapkan ketika kalian melihat orang meninggal. Kalian melihat bencana alam, kalian melihat musibah, boleh mengucapkan kalimat tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya anak-anak, kalian silakan membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi nanti akan menjadi 4 kelompok. Sudah anak-anak? Setelah kalian membentuk kelompok, Pak Anggi kasih nama dulu, nama kelompoknya ya. Yang sana kelompok 1, 2, 3, yang belakang sendiri kelompok 4. Dicatat. Setiap kelompok silakan berdiskusi tentang hari kiamat. Ya. Kelompok 1 mendiskusikan tentang pengertian dan dalil hari kiamat. Ya, dicatat. Pengertian dan dalil hari kiamat. Kelompok 2 tentang macam-macam hari kiamat. Kelompok 3 tentang tanda-tanda hari kiamat. Kelompok 4 tentang tahapan hari kiamat. Ini sebagai bahan diskusi kalian. Tuliskan terlebih dahulu konsepnya. Misalnya kan kalian menjelaskan tentang pengertian dan dalil, ditulis dulu pengertian hari kiamat apa, dalilnya ayat apa. Setelah itu, setelah menulis, kalian masukkan ke dalam aplikasi Canva, buat sebagai infografis seperti contoh yang di depan tadi. Diskusi. Kalian tulis dulu, kan kalian kebagian macam-macam hari kiamat. Kalian tulis macam-macam hari kiamat, kiamat kecil, kiamat besar, terus dijelaskan di sini. Terus setelah itu dipindahkan ke aplikasi Canva, dijadikan sebagai infografis. Paham? Nah, tulis. Selain itu ada yang nyari pakai ininya, di LKS kan ada. Kalian cari macam-macam hari kiamat itu apa sih?
kalian dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan dalil hari kiamat. Silakan. Cukup? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ayo silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Pak Andi yang memberikan tanggapan. Infografis yang sudah dibuat oleh kelompok 1 sudah cukup bagus. Yang mempresentasikan juga sudah cukup bagus. Bacaannya, terutama bacaan suratnya juga sudah cukup bagus. Silakan kembali ke Pak. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Sudah. Ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ayo. Ada apa enggak? Sudah enggak ada. Ya bagus. Presentasi dari kelompok 2 sangat bagus dan infografis yang dibuat juga sangat bagus. Silakan. Ini ada presentasi dari kelompok 3 tentang tanda-tanda hari kiamat. Coba kalian perhatikan di layar dan simak penjelasan dari teman kalian. Silakan. Ini ada presentasi dari kelompok terakhir. Silakan. Tahapan dari akhir dahulu bangkitnya manusia dari alam setelah umurnya alam semesta. 2. Dahulu manusia dari kumpulannya manusia dibagi manusia setelah dibangkitkan. 3. Dahulu besar dari Presentasi dari kelompok 4 sudah sangat bagus sekali ya. Suaranya sangat keras dan infografis yang dibuat juga sangat bagus. Ada gambarnya yang menjelaskan tentang tahapan ayat itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anak, kalian semua sudah menyelesaikan tugas dan mempresentasikannya. Hasil dari presentasi kalian semua sudah sangat baik sekali. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian bisa meningkatkan lagi ya kemampuan kalian tentang pembuatan infografis di Canva. Dan kalian belajar lagi. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah hampir selesai. Ya, apa
yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Ya, silakan. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Pandai sekali, betul. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah hari kiamat. Tentang pengertiannya, hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Dengan adanya hal tersebut, anak-anak kita sebagai manusia diharuskan menyiapkan bekal berupa amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya. Selanjutnya anak-anak, untuk memantapkan pemahaman kalian, Pak Igi akan memberikan tugas LKPD. Kalian kerjakan secara individu tugasnya, ya. Tidak boleh kerja sama. Paham? Kalian isi, soalnya cuma 10. Jangan lupa dikasih nama. Nama di atas sendiri ditulis. Habis, silakan kalian mengumpulkan tugas kalian di depan kelas. Ayo silakan dikumpulkan di atas meja. Oke anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa disampaikan oleh Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.